Pemirsa, seorang bocah berusia 3 tahun bernama Cika dengan tulus merawat sang bunda seorang diri. Lantaran ibundanya sakit sejak 15 tahun yang lalu. Lantaran tidak memiliki biaya untuk berobat, ibunda Cika bernama Dwinta yang tinggal di Kelurahan Pasir Wansalim, Mempawah, Kalimantan Barat hanya bisa pasrah. Beginilah kondisi Dwinta, ibu Cika, yang mengalami sakit sejak 12 tahun yang lalu. Sakit Dwinta semakin parah ketika melahirkan Cika 3 tahun yang lalu. Saat masih duduk di kelas 5 sekolah dasar, Dwinta mengalami sakit pada bola mata yang selalu berputar-putar, yang kemudian menjalar ke seluruh tubuhnya. Sejak saat itu, Dwinta sering jatuh sendiri apabila berdiri. Di usia 19 tahun, Dwinta menikah dan dikaruniai seorang anak, dan melahirkan dengan operasi sesar. Namun usai melahirkan, kondisi Dwinta semakin memburuk hingga sekarang. Padahal sebelum melahirkan, Dwinta masih bisa memegang benda seperti sendok saat ingin makan dan memegang gelas saat ingin minum. Namun sekarang semua sudah tidak bisa ia lakukan. Sementara suami Dwinta, Billy, hanya bisa pulang seminggu sekali ke rumah lantaran tidak memiliki kerjaan yang tetap. Kejadian awal tuh pertama dari matanya, dari matanya tuh berputar-putar itunya tuh, hitamnya tuh. Iya. Yeah. Jadi lama kelamaan tuh kakinya mulai lemah. Ya sering jalan tuh tangan ada terjatuh ya gitu, lemah gitu. Pas waktu itu dia kelas 5 SD. Sebenarnya ingin, tapi kami ini terbatasan ekonomi, istilahnya pas-pasan. Kalau untuk istilahnya makan sehari bisa, untuk jajan anak ini bisa lah, ayahnya tuh. Tapi kalau lebih mendalam lagi, lama lah waktu ekonomi itu. Sehari kalau ayah kerja tuh kadang kerja, kata ada mana buruh. Saat ini Dwinta dirawat oleh anak sematawayangnya bernama Cika, mulai dari memandikan, memberikan makan, dan hal lainnya. Sementara Dwinta terus menjalankan pengobatan alternatif dengan meminum ramuan herbal, lantaran tidak memiliki biaya pengobatan ke dokter saraf. Dari Mempawah, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, realisasi pajak daerah di Kuburaya hingga Triwulan 2 yakni akhir Juli lalu sudah mencapai 55% dari target yang ditetapkan sebesar 40%. Meskipun demikian, ada juga realisasi jenis pajak yang tidak merata capaiannya, mengingat ada beberapa jenis pajak yang mengalami kendala berhubungan dengan pandemi dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pada masa pandemi, ada realisasi 11 jenis pajak tidak merata capaiannya. Hal ini dikarenakan adanya beberapa jenis pajak yang mengalami kendala akibat pemberlakuan PPKM dan pandemi yang masih melanda. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kuburaya, Lugito, mengatakan, adapun jenis pajak yang realisasinya terdampak pandemi COVID-19 dan kebijakan PPKM diantaranya pajak hiburan, bioskop, dan pajak parkir, sehingga realisasi pajaknya belum menyesuaikan dengan target. Saat ini hasil pajak parkir di Kuburaya paling banyak disumbangkan oleh pajak parkir di Bandara Internasional Supadio, Transmart, dan Gaya Mall. Target totalnya itu ada 115 miliar. Target pajak? Iya, pajak daerah sebesar 115. Kalau sampai hari ini dari target sebesar 115 ini, targetnya kan 115. Sampai hari ini sudah sebesar 55 miliar. Jadi sudah sebesar 55, dari target 115 sampai saat ini sudah 51 atau 55,19% sampai Juli ini. Dari semua jenis pajak, realisasi pajak yang menunjukkan realisasi yang cukup tinggi yaitu pajak BPHTB, di mana hasil pajak BPHTB saat masuk triwulan kedua realisasinya sudah mencapai 55% dari target 40%. Tingginya capaian hasil pajak BPHTB ini karena adanya kontribusi kebijakan pemerintah yang membuka sebesar-besarnya pembangunan sektor konstruksi. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan.
Kerajinan tanjak oleh pemuda Kuburaya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di iNews Kalimantan Barat.